Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi terkait kerumunan atau keramaian yang disebabkan kehadiran Presiden Joko Widodo. Sebelum itu kita membahas terkait Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Banyak ahli pidana, banyak ahli hukum yang menyampaikan penerapan undang-undang kekarantinaan ini dalam bentuk sanksi itu tidak tepat. Karena mestinya ketika undang-undang dipakai, mestinya yang terjadi itu adalah ketika kebijakan yang diterapkan itu adalah lockdown. Namun faktanya di lapangan itu yang diterapkan itu adalah PSBB. Sehingga undang-undang karantinaan kesehatan ini tidak tepat untuk diterapkan. Dan diperparahnya lagi, atas dasar undang-undang ini Habib Rizik Syihab itu ditetapkan tersangka dikarenakan undang-undang ini. Dan juga para habaib dan juga ustadz dan ulama-ulama lainnya. Yang paling menjadi pertanyaan tengah-tengah umat, termasuk saya, orang praktisi hukum, bahwasanya mengapa kepada Habib Rizik diterapkan undang-undang ini, kepada ulama, kepada kiai, pada ustadz, termasuk Kiai Sobri dan lainnya, tetapi terhadap anaknya Presiden Joko Widodo yang waktu pilkada Solo itu Gibran, dan juga menantunya yang ikut juga pilkada Medan waktu itu Bobi, ini tidak diterapkan sanksi yang sama sebagaimana diterapkannya kepada Habib Rizik Syihab, kepada ulama-ulama, kepada Kiai Sobri dan yang lainnya. Tentu ini tidak fair, atau dalam hukum disebut sebagai equality before the law. Ini tidak terjadi. Maka di mana letak keadilan hukum itu? Yang selanjutnya, yang terbaru adalah adanya kerumunan, keramaian bukan dikarenakan menantu, bukan dikarenakan anaknya seperti yang tadi, malah Presiden Joko Widodo yang menyebabkan itu. Yang seperti misalkan kunjungan kerja seperti itu yang terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ini terjadinya kerumunan ramai sekali. Tapi yang diperparah dari itu semua, Presiden Joko Widodo itu berhenti dan sempat menyapa kerumunan tadi. Dan bahkan bukan hanya itu, sempat membagi-bagikan, melempar-lempar bingkisan di tengah-tengah kerumunan itu. Tentu ini adalah, kalau mau pakai undang-undang tadi, mestinya Presiden Joko Widodo ini mesti bertanggung jawab. Begitu. Kok kepada Habib Rizik ini dikenakan pasal ini, lalu kepada Presiden apa sanksinya begitu? Ya ini miris sekali. Ini contoh tidak baik, Pak. Logikanya di mana? Walaupun ada pernyataan dari istana mengatakan itu hal yang spontanitas, tidak direncanakan. Ini kan lebih tidak logik menurut kami, karena yang namanya pengawalan Presiden Joko Widodo itu berlapis-lapis begitu. Berarti ini menunjukkan secara langsung maupun tak langsung tim keamanan yang mengamankan Presiden Joko Widodo itu tidak efektif begitu. Yang kedua, mengapa mesti berhenti? Sudah tahu keramaian begitu malah berhenti begitu. Dan malah sempat menyapa dan membagikan atau melempar-lempar bingkisan itu. Ini jadi pertanyaan tengah-tengah masyarakat. Sudahlah Pak, ayo fair lah. Jadi contoh yang baik lah Pak gitu. Misalkan Bapak tidak bisa dikenakan seperti apa yang dikenakan kepada Habib Rizik, setidaknya kasih contoh, kasih logika yang baik tengah-tengah masyarakat ini. Agar apa? Agar masyarakat ini percaya kepada penguasanya. Kalau seperti ini, dugaan kuat saya Pak, ini masyarakat semakin tidak percaya dengan penyelenggara negara ini seperti itu. Kalau begini saja, yang terus dikasih contoh di tengah-tengah masyarakat, ya sudahlah Bapak, ini kritik, ini saran ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan, ayo lebih aktif lagi, beri kritik, beri saran. Saya kritik Bapak, saya beri saran Bapak. Walaupun saya pesimis, kritik dan saran saya ini, terutama saran saya ini Bapak dapat terima. Tapi setidaknya saya menyampaikan apa yang saya pahami, saya menyampaikan terlepas Bapak terima atau tidak, tapi ini kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak adalah
amar ma'ruf nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.